Ini masjidnya kelihatan ya hampir setara dengan saya karena udah ambruk. Longsoran pertama tuh di sebelah sini nih mulai tanah. Ini adalah titik permukaan awal jalannya. Nah, kalau dibanding sama tingginya Mas Obu ini 1 meter lebih. penurunannya ya? Penurunannya 1 meter lebih. Ini cukup dalam berarti. Ibu bangun rumah sendiri? Iya, rumah Biaya sendiri. ibu sendiri. Biaya ibu sendiri. Sekarang cuman kenangannya aja. Belum lama ini kita dikejutkan dengan bencana tanah bergerak di Purwakarta, tepatnya di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani. Sebenarnya peristiwa ini sudah terjadi secara bertahap sejak bulan April 2025. Hingga pada puncaknya, tanah yang bergerak menghancurkan Kampung Cigintung dan Sukamulya. Akibatnya, sekitar 200 warga yang panik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini persiapan mau menuju ke lokasi dari posko. Ada 2 kampung yang terkena ternyata. Mana yang lain udah, Cak? Pak, Jan, dia nih izin ke bumi nggak tadi itu. Pada nyanak ayam. Dia nyanak ayam, itu. Bangga, nyanak ayam. Tapi itu jasa kayak mobil, tapi jajar. Nya, jalan kaki, ya. Boleh. Boleh naik mobil mas, sekarang. Jalan kaki, ya. Ya, karena mobil. Bareng Ayo. aja yuk, Pak. Bareng yuk. Kebetulan banget ketemu salah satu warga yang mau ngambil ayam katanya di rumahnya. Tuh masih ada nggak tuh Pak ayamnya Pak di sana? Masih ada kayaknya. Masih ada kayaknya ya, kita lihat ya nanti ya. Bersama tim BPBD Kabupaten Purwakarta, saya dan tim Indonesiaku menelusuri Desa Pasir Munjul. Status desa ini masih dalam status siaga darurat karena saat kami tiba, pergerakan tanah masih kerap terjadi. Meski telah dievakuasi, tak jarang warga kembali ke rumah mereka untuk menyelamatkan harta benda hingga hewan peliharaan. Seperti yang dilakukan Dedi. Walau rumahnya selamat, tapi ada satu hal yang membuatnya khawatir. Nah sekarang kita mau evakuasi apa Mas? Kita mau evakuasi ayam. Bapaknya katanya mau evakuasi ayam. Ayamnya Bapak ada berapa? Kusunda lah, Kusunda. Oh iya, Kusunda apa? Ceritanya naik nyanak ayam ke bumi gitu. Ayamnya duka ayah, duka teu ayah gitu. Artinya apa tuh? Ayamnya entah ada atau enggak. Oh gitu. Beruntung ayam jantan kesayangan Dedi selamat. Baginya, ayam merupakan salah satu harta yang sangatlah berharga. Nah jadi rumah Pak Dedi ini salah satu rumah yang terlihat masih kokoh ya Pak. Malahan karena rumah Bapak ini rumah panggung dan materialnya itu material kayu. Malah lebih kuat dan sepertinya agak tahan gempa ya Pak. Iya, tahan gempa itu cuman penggeseran ini. Ini baru diomean teh. Iya diganti tiangnya. Oh baru ganti tiang. Ya, tapi sekarang itu udah ngeser lagi tuh. Oh gitu. Ya tapi nggak signifikan seperti tetangga Bapak yang lain ya. Maksudnya lebih. Tapi Bapak pas di dalam rumah merasakan pergerakan tanah itu atau Ya, guncangannya? Terasa itu. Bergeser dari rumah Dedi di Kampung Sukamulya, kami pun tiba di Kampung Cigintung. Kampung ini juga mengalami kerusakan yang parah. Nah, ini dulu jalanan aspal mulus. Sekarang sudah hancur. Menanjak, hancur dan susah untuk dilalui. Longsoran pertama tuh di sebelah sini nih mulai tanah infonya. Terus menekan ke bawah. Di sini pun tanahnya memang terasa lembek dan gampang roboh. Nah, di sini nih, ini adalah titik permukaan awal jalannya. Nah, kalau dibanding sama tingginya Mas Obu ini 1 meter lebih. penurunannya ya? Penurunannya 1 meter lebih. Ini cukup dalam berarti. Tinggi banget ya? Iya. Kami dibuat terkejut melihat jejak pergerakan tanah yang cukup masif di wilayah ini. Alhasil,
70 bangunan rumah mengalami kerusakan parah. Ini rumah ini yang pertama. Oh, oke. Waktu tanggal 20 April. 20 April itu satu rumah dulu. Terus Mei tanggal berapa Pak Ramli? Sudah nyampe 4 rumah. Dan kemarin puncaknya. Jadi itu ini bertahap ya. Iya, Dari untuk rumah-rumah yang bergeser itu berapa meter gitu bergesernya? paling 30 cm. 30 cm ngegeser, kalau tembok kan ngegeser sedikit nggak hancur. Oh iya. Setelah puncak peristiwa pada 11 Juni 2025, pergerakan tanah masih terus terjadi. Faktor permukiman yang terletak di lereng, erosi, dan tanah yang jenuh terkena air hujan diduga menjadi penyebab kuat timbulnya bencana ini. Nah, jadi di wilayah ini memang dalam lapisan tanahnya ada bebatuan kayak gini, bebatuan yang lembab, jadi dia kalau terkena air itu bisa jadi seperti tekstur lumpur. Makanya rawan sekali ya. Ini masjidnya kelihatan ya hampir setara dengan saya karena udah ambruk. Ini masjid yang kayaknya lagi dibangun ya? Iya, lagi dibangun. Oh gitu. Jadi kalau bedanya apa dengan longsor nih Pak? Ini kalau longsor itu kan setelah longsor terus dievakuasi, tanahnya masih bisa ditinggali dan masih bisa dibangun rumah. Oke. Tapi kalau pergerakan tanah kan tanahnya bergerak terus-menerus. Oh iya. Jadi rentan untuk ditinggali. Jadi satu-satunya solusi relokasi kalau untuk seperti ini. Selain merusak masjid yang sedang dibangun, pergerakan tanah juga menghancurkan pemakaman. Warga lantas berbondong-bondong memindahkan belasan makam ke wilayah kampung tetangga. Proses pemindahan makam. Kasihan siapa udah dibawa longsor. Yang udah dipindahkan evakuasi 26. Yang belum dievakuasi masih banyak. Di lokasi ini kami bertemu dengan Ujang. Ia menjadi korban pertama dari bencana pergerakan tanah. Ujang yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, sekarang hanya bisa meratapi bangunan rumahnya yang hancur. Pak Ujang, ini kan melihat rumah sudah seperti ini ya Pak ya. Yang pasti apa ya, ngenes gitu ya Pak ya, nyesek gitu ya Pak ya, apalagi baru renov ya. Apa namanya? Nyesek ya, nyesek. Kalau bahasa Sunda nama seul gitu lah, haneul gitu. Boleh tahu nggak Pak kira-kira kerugian Bapak ini berapa semuanya? Ya rumah kalau ukuran kayak gini di sini mungkin harga 200 juta lebih lah. Kalau kemarin renovasi aja saya hampir habis 100 juta. Ia tak pernah menyangka rumahnya yang susah payah dibangun sudah rata dengan tanah. Bahkan rumah Ujang bergeser hingga 1 meter dari posisi awal. Sebelum puasa itu kan beres renovasi. Kalau di kampung kan biasa suka ada syukuran gitu ya. Saya udah syukuran gitu. Bapak udah syukuran? Udah syukuran karena udah beres renovasi. Ya Allah. Sungguh peristiwa yang menyesakan bagi Ujang dan warga desa Pasir Munjul. Ada sekitar 86 kepala keluarga yang terdampak. Mereka telah mendapat bantuan sementara dari pemerintah daerah. Masing-masing 10 juta rupiah per kepala keluarga. Sekilas, nominal uang bantuan seakan tak ada artinya. Sebab bencana ini telah merenggut kehidupan masyarakat. Meski sudah terpencar, banyak warga yang kerap berdatangan untuk menyelamatkan barang yang masih bisa disimpan. Jadi kebetulan ini hari Minggu ya sekarang, dan lagi banyak warga yang datang ke sini gitu. Kalian di sini merasakan apa nggak? Saya sih gimana ya, pasti ikut sedih lah. Bangun rumah baru jadi udah kena bencana. Iya, dan apalagi masih cukup intens nih pergerakan tanah sampai dengan hari ini gitu ya. Terakhir tadi malam juga masih ada pergerakan. Di sudut lain kampung ini, saya bertemu dengan Ibu Dedeh yang tengah sibuk membereskan dokumen miliknya.
Lahir dan dibesarkan di kampung ini, membuat Ibu Dedeh merasa sangat terpukul dengan bencana yang tak pernah disangka sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Pas nggak tahu kan kejadiannya malam itu. Jadi pleasure yang besar, kulkas, apa semuanya belum dikeluarin. Karena warung juga masih buka. Ini warung Orang-orang Ibu. masih banyak gitu kan. Oke. Ibu di sini sudah tinggal berapa lama dan menyangka nggak sih Bu akan terjadi seperti ini? Kurang lebih Ibu tuh di sini duduk di sini hampir 24 tahun lah. Bu, sekarang Ibu di mana tinggalnya? Tinggalnya di Talaga itu. Talaga. Tetangga kampung yang di sana itu, ngontrak di sana kan. Ngontrak di sana. Wanita 52 tahun ini tinggal berdampingan dengan rumah kakak dan adiknya. Dedeh memiliki 3 anak yang telah berkeluarga dan tidak tinggal bersamanya. Sementara ia sudah tidak bersuami. Saat kejadian, ia sedang sendirian berada di dalam rumah. Iya, nah ini rumah Bu Dedeh ya? Iya. Yang pintunya itu retaknya parah banget ya Bu? Iya, retaknya parah banget. Ibu sempat merasakan guncangan atau gempa gitu nggak pas di dalam rumah? Oh iya, merasakan. Jatuh waktu mau sholat itu. Iya, jatuh ini kenapa jatuh sampai saya dibatalkan sholat. Terus langsung sholat lagi, saya udah beres diraba, keramik itu udah miring. Tapi miring. Pecah sih enggak, cuman miring. Pas robohnya juga pertama ini yang di dalam itu kan, yang ini pertama ini yang miring itu. Di kamar depan ini? Iya, semuanya kamar-kamar udah pada retak. Tapi enggak seberapa kan, orang-orang juga sama katanya gitu. Dedeh membangun rumah dengan jerih payahnya sendiri. Telah lama berpisah dengan suaminya, membuat Dedeh harus berjuang demi melanjutkan hidup. Kini, semuanya telah hilang dalam sekejap. Ibu bangun rumah sendiri? Iya, rumah Biaya sendiri. Ibu sendiri? Biaya Ibu sendiri. Enggak kerja. Ibu kerja ke luar negeri. Dapat 9 tahun dulu tuh. Ya, udah gitu ya. Gimana ya? Namanya musibah ya. Harus gimana? Ya udah, mungkin sekarang cuman kenangannya aja. Mungkin sudah nasib Ibu ini. Ya pengen nangis gimana ya. Orang-orang juga mungkin sama juga kayak Ibu. Saya mendatangi rumah kontrakan Dedeh yang terletak di kampung tetangga. Usai mendapat bantuan sementara, ia pindah ke sini bersama keluarga besarnya. Dedeh hanya berharap agar wacana relokasi dan penggantian rumah dari pemerintah dapat segera terwujud. Saya sakit, Bu. Ya, barang-barang saya masih ada di dalam juga. Tapi harus gimana? Tapi semuanya sekarang udah diselamatkan sama anak-anak saya yang jauh pulang. Ditelepon, saya pulang dulu. Tapi alhamdulillah selamat. Iya, Bapak Gubernur sama Bupati juga. Insya Allah secepatnya. Mudah-mudahan secepatnya itu dikasih relokasi ya rumah, insya Allah secepatnya, karena namanya juga ngontrak sempit apa ya Bu, ya istilahnya nggak kayak di rumah sendiri. Peristiwa pergerakan tanah bukanlah pertama kalinya terjadi di Purwakarta. Bencana serupa pernah terjadi di Desa Panyindangan dan Desa Cisarua. Ancaman tanah bergerak ini seolah datang tiap tahunnya di wilayah Purwakarta. Lantas, bagaimana mitigasi bencana dan pembenahan dari pemerintah daerah? Jadi kan kemarin kita sudah bantu, semuanya kan ada 86 kepala keluarga. Dari 86 kepala keluarga ini kita bantu per orang 10 juta. Untuk dia pindah ke hunian sementara, tidak ada lagi yang dia di rumah di tempat pengungsian, dan dinyatakan bahwa
lokasi bencana ini sudah tidak aman untuk ditempati, gitu loh. Sehingga kita relokasi. Terus alternatif kedua di tanah milik PTPN ada 15.000 meter persegi 1,5 hektar. Kita tanyakan pada masyarakat nih mau misa-misa atau mau bareng-bareng. Bareng-bareng aja Pak biar satu kampung lagi. Nanti kita identifikasi mana sih sebenarnya bentang-bentang wilayah, bentang geografis yang tanahnya itu sliding, tanahnya itu bergerak di Purwakarta, nanti kita mapping. Ternyata masalah di Purwakarta cukup rumit. Pasalnya, wilayah Purwakarta berada di antara 3 patahan aktif yang berpotensi menyebabkan gempa dan pergerakan tanah, yaitu Sesar Baribis, Cimandiri, dan Sesar Lembang. Tapi hingga kini belum diketahui pasti apakah penyebab bencana pergerakan tanah di Sukatani adalah karena adanya benturan di antara ketiga sesar yang ada. Kita mau ke Gunung Batu. Ada nanjak, ada turunan. Mereka masih ketinggalan jauh. Pada saat terjadi sesar, maka ada sebuah bidang patahan yang kemudian bisa menyebabkan air muncul. Itu kalau terbentuknya mata air, kalau curug itu terbentuknya dari perbedaan elevasi. Selanjutnya saya bergerak menuju Desa Pagerwangi di kawasan Lembang. Ini, aduh, jalannya ya betul-betul karena ada di Gunung Batu. Ada nanjak, ada turunan. Mereka masih ketinggalan jauh. Lumayan. Olahraga ya. Nanjak. Mantap. Saya dan tim Indonesiaku menelusuri permukiman yang terletak di kaki Gunung Batu. Memiliki ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, membuat Gunung Batu menjadi titik tertinggi dari bentang Sesar Lembang. Destinasi wisata terkenal di Kabupaten Bandung Barat ini ternyata menyimpan bahaya yang sangat mengerikan, yaitu Sesar Lembang. Patahan aktif yang terbentang sepanjang 29 km dari Padalarang hingga Gunung Batu di Lembang Timur. Kita lagi healing. Jalan. Jadi sekarang mau makin ke atas lagi ya Mas ya? Kita mau ke Gunung Batu. Ya. Kita lihat di atas infonya ada tempat penelitian alat-alat sesar Lembang. Iya. Ini semakin menanjak. Tapi lumayan sih. View-nya ya Mas ya, keren banget nih di sebelah kita, lihat. View-nya Bandung Kota. Penelitian tentang Sesar Lembang telah dilakukan sejak 1979. Namun, publikasi tentang penelitian potensi bencana alam itu masif dilakukan sejak gempa 2011 yang melenyapkan Kampung Muril di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Usut punya usut, Kampung Muril menjadi wilayah yang berada di garis Sesar Lembang. Miliki topografi yang sama-sama dilewati jalur sesar, Desa Pagerwangi di Kecamatan Lembang menjadi salah satu wilayah yang dipusatkan untuk memantau pergerakan lempeng tektonik. Inilah puncak Gunung Batu yang menjadi bagian dari jalur Sesar Lembang. Banyak penelitian terpusat di sini, bahkan sampai ada alat pendeteksi gempa dari Badan Geologi. Sesar Lembang ini bagai mitos yang sudah ada bukti secara teoretikal, namun tidak diketahui pasti kapan terjadi. Di balik keindahan dataran tinggi Lembang, ancaman bencana seolah di depan mata. Peringatan berupa pelang yang sejak lama terpasang, namun terasa terabaikan. Di BNPB termasuk dari mitigasi bencana provinsi, ya, melakukan pemasangan pelang. Oh, pelangnya di sini atau ada di tempat lain beberapa yang ada? Di sini tebing keraton. Tebing keraton. Tebing keraton, ya, yang saya ketahui cuma 2 aja. Kalau menurut ahli dari peneliti,
Emang ini Gunung Batu juga termasuk garis Sesar Lembang. Kali ini saya bersama kepala desa dan perangkatnya akan melihat ke rumah-rumah warga yang berada persis di garis Sesar Lembang. Selama 8 tahun menjabat sebagai kepala desa, Agus sudah menyebarkan informasi terkait ancaman bahaya Sesar Lembang. Namun kebanyakan dari warga terkesan apatis. Bukan tidak percaya akan keberadaan patahan lembang itu, melainkan sebagian besar warga desa seolah memilih tutup mata. Ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Sesar Lembang yang mungkin dikatakan bahwa akan terjadi gempa bencana yang sangat dahsyat sekali. Respon masyarakat sampai saat ini masih kurang begitu antusias bagaimana menanggapi, bahkan ada yang santai-santai saja dengan informasi ini. Dalam keadaan gimana pun kami pemerintahan selalu mewaspadai adanya bencana yang sekonyong-konyong terjadi. Selanjutnya saya berkunjung ke rumah Ma Anis yang hidup sebatang kara. Di usia lanjutnya, nenek ini dihantui rasa khawatir akan bencana gempa. Tinggal di jalur Sesar Lembang, tak jarang ia merasakan adanya guncangan kecil saat sedang berada di rumah. Tapi pernah tuh mak salila mak cicing di dia aya kejadian ieu si Sesar Lembang teh poyagna tarik atau bencanana bener-bener longsor gitu. Mak ngalaman teh salila cicing di dia. Teu ieu mah anu sanes aya. Nu sanes aya. Aya ieu. Belah mana eta belah mana? Paling wetan ge atos rami. Anu gempa agung teh. Kan eta kan di handap nu gempa agung teh di handapnya. Tah ka dieu karasa. Karasa ngan wengi eta. Karasa ngan wengi. Nya oyag. Oyag. Tapi ka dieu mah ka bumi mama teu nepikeun ka aya karusakan. Teu. Mama asal tos oyag mama tos karuar muka ieu. Ada itu muka ieu mah pantor tos aya deui we. Saya nu oyag deui, pasti ieu dihanap suruh mak teh. Aya ieu dihanap. Eta teh fungsi anjing nadinya cenah di lebak aya cenah. Aya nu oyag anu gempa. Sekarang kita boleh nggak lihat ke bagian dalam rumahnya Mak? Ya, yang tadi Mak bilang katanya ada yang retak-retak ya. Yuk. Guncangan yang sering terjadi membuat beberapa bagian di rumahnya mengalami retak. Tapi lansia 70 tahun ini tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya pasrah dan menanti solusi dari pemerintah. Di dalam rumah Ma Anis sudah terlihat beberapa retakan-retakan di tembok. Artinya Mak pernah merasakan juga sebetulnya ya gempa-gempa kecil. Dan ini hanya satu rumah yang ada di jalur Sesar Lembang. Masih banyak dan panjang sekali jalur Sesar Lembang ini ya Mak. Ma Anis terima kasih sudah diperbolehkan masuk ke dalam rumah, dilihatkan ke kita. Saya pamit ya Mak ya. Mak sehat-sehat Mak, itu hati-hati ya Mak kan sendirian di rumah ya. Oke, mari ya Mak. Sebenarnya bahaya Sesar Lembang jelas sangat nyata. Gempa dengan magnitudo besar dapat terjadi setiap saat. Lantas langkah apa yang bisa diantisipasi oleh pemerintah? Sekarang saya sama Bu Rahma dari BRIN. Kami lagi bersiap untuk melihat bentangan Sesar Lembang dari ujung. Ini tepatnya di Sunten Jaya di wilayah Cibodas. Sesar Lembang membentang sepanjang 29 km dari barat ke timur. Patahan ini melewati beberapa wilayah padat penduduk, seperti Padalarang, Cimahi, Lembang, Bandung, dan berujung di Jatinangor. Sesar Lembang menjadi salah satu dari 8 sesar aktif yang cukup dikenal di Indonesia. Jika patahan atau sesar aktif bergeser, maka dapat memicu gempa bumi yang dahsyat. Jadi kalau kita melihat di belakang sini,
bentangannya ini, kalau bentangannya ini berupa gawir. Nah, gawir itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam kelerengan ya. Kayak semacam kelerengan yang membentang dia dari sisi barat ke sisi timur. Ini kita ada di sisi timur. Jadi sesar Lembang itu kalau kata orang sini ya, itu seperti orai tapa. Memang istilahnya sesar Lembang itu orai tapa. Orai itu ular yang sedang bertapa. Karena kalau kita melihat kan dia bentuknya seperti ular ya. Ular ada punggungannya. Ulah ngeganggu orai nuker tapak, kata orang-orang tua di Lembang itu seperti itu. Jadi jangan mengganggu ular yang sedang bertapa. Sebenarnya kalau kita menerjemahkan mungkin maksudnya orang tua dulu jangan dibangun nih di atas sesar Lembang gitu. Mungkin maksudnya jangan merusak alam. Ya mungkin ada maksudnya seperti itu. Dr. Rahma melakukan publikasi pertamanya tentang sesar Lembang pada tahun 2012 silam. Dari hasil penelitian itu, ditemukan bahwa ada pertemuan dua lempeng yang disebut zona subduksi yang terus mendorong bagian patahan Lembang. Yang ternyata dia ada pergerakan yang terkunci rata-rata 4 mm per tahun. Saya subduksi nih, saya mendorong, Mbak Merahnya Sunda Blok, diam. Nah saya ini mendorong Mbak Merah, tapi Mbak Merah nih diam harusnya. Tapi kalau didorong terus jadi gerak gitu kan. Kalau sudah mencapai daya dukung maksimalnya Mbak Merah. Lokasi kami berdiri saat ini menjadi bukti adanya pergerakan sesar Lembang yang pernah terjadi di masa lalu, tepatnya di tahun 1600. Dengan asumsi jika pelepasan energi sesar terjadi setiap 500 tahun sekali, maka diprediksi gempa dahsyat selanjutnya ada di tahun 2100. Tapi gempa bisa saja datang lebih cepat, ataupun lebih lama dari prediksi yang ada. Saya dan Dr. Rahma melanjutkan pencarian bukti dari pergerakan sesar Lembang yang ada. Kami menelusuri jalan setapak untuk dapat tiba di sebuah curug atau air terjun. Ini jalannya nukik gitu ke bawah. Aduh. Curug Ciomas. Iya. Jadi ini memang jadi salah satu destinasi sebenarnya ya Bu buat orang-orang kalau weekend gitu ya. Iya, jadi di sini bagian dari kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan Tahura di utara Kota Bandung. Jadi keberadaan curug itu salah satu manifestasi dari sesar. Karena sesar ini dia pada saat terjadi sesar maka ada sebuah bidang patahan yang kemudian bisa menyebabkan air muncul. Itu kalau terbentuknya mata air. Kalau curug itu terbentuknya dari perbedaan elevasi. Ada beberapa curug sebetulnya. Jadi ada curug Ciomas, ada curug yang di Maribaya. Kemudian kalau kita jalan juga ada beberapa curug-curug lainnya. Apapun perbedaan elevasi di sungai yang nanti bisa terlihat. Perbedaan ketinggian suatu titik permukaan menjadi indikasi dari pergerakan sesar Lembang. Siapa sangka, di balik pesona air terjun yang indah ini, tersimpan fakta yang mencekam. Panorama alam yang terpancar dari Curug Ciomas ini menjadi bukti bergeraknya sesar Lembang terakumulasi setelah sekian tahun. Artinya ancaman sesar Lembang memang betul-betul ada dan diperlukan lagi kewaspadaan atau awareness dari masyarakat supaya tidak melulu mengabaikan. Hingga kini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan terjadinya gempa. Tapi dari fakta historis dan bukti yang ada, semuanya mengerucut kepada satu kesimpulan. Gempa di sesar Lembang pasti akan terjadi. Kita hanya bisa berdoa agar energi gempa tidak melebihi batas maksimum dan tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu parah. Pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan menyiapkan rute evakuasi kepada warga yang berada di jalur sesar Lembang. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kesadaran warga untuk membangun rumah tahan gempa, yaitu bangunan dengan pondasi kuat dan dibuat di tanah yang keras dan stabil. Selain itu,
Pondasi harus diikat dengan sabuk pondasi atau slof yang diisi pasir. Selanjutnya, kita harus menggunakan material yang ringan, seperti bata ringan dan atap dari besi galvalum. Penggunaan baja ringan dan beton bertulang juga diperlukan untuk memperkuat struktur bangunan. Bencana memang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengantisipasinya dan mengurangi resiko dari dampak yang terjadi.